Halo Talovers! Lagi asik-asik berkendara, tiba-tiba hujan turun begitu derasnya. Duh, kacanya jadi berembun nih. Bisa bahaya kan? Untungnya tadi kamu sempat melipir ke minimarket buat beli beberapa barang termasuk shampoo. Tinggal usap-usap-usap, celing, kacanya jadi bening lagi deh. Kadang-kadang kejadian kayak gitu datang tanpa diduga-duga. Itu pun baru satu kejadian, belum hal lain yang nggak bisa diperkirakan juga. Makanya penting buat nyimak video kita kali ini. Kali aja suatu saat ngalamin hal yang sama, kan berguna tuh. Oke, dibanding lama-lama ngoceh, yuk kita tonton aja bareng-bareng. Check this out. Kaca depan dan belakang sebuah mobil pasti dilengkapi dengan wiper yang tugasnya buat menyapu titik air biar nggak ngehalangin pandangan ke kaca yang paling menentukan visibilitas pengemudi. Tapi tidak untuk spion. Padahal perannya juga nyari sama vitalnya. Nah, biar spionnya nggak ketutupan air hujan dan malah bikin pandangan terganggu, cukup ambil pasta gigi dan oleskan pada cermin spion menggunakan tangan. Nantinya, cermin tersebut bakal licin dan nggak bikin titik-titik air mengganggu lagi. Ingat, setelah hujan reda atau pas nyampe rumah, bersihkan kembali sisa-sisa pasta giginya yang tadi ya, biar nggak muncul kerak akibat pasta gigi yang mengering di cerminnya. Kamu juga bisa pasang stiker khusus buat nyiptain efek yang sama. Kadang naik mobil pas hujan-hujan tuh dilematis banget. Nyalain AC kedinginan, gak nyalain AC, malah kacanya berembun. Banyak sih mobil yang punya fitur front defroster buat niup angin AC langsung ke kaca depan. Tapi banyak juga mobil yang beredar cuma ngandelin kisi AC untuk penumpang. Solusinya gampang banget, cukup sediain shampoo, nggak usah yang macem-macem, ada anti dandruff atau keratinnya pula. Yang jelas namanya shampoo. Tuang ke tangan dan oleskan perlahan ke kaca. Cairan pembersih rambut ini mengurangi tegangan permukaan air sehingga tidak tercipta embun. Sebenarnya cara buat ngilangin embun ada banyak. Selain shampoo, kamu juga bisa pakai shaving foam yang pengaplikasiannya dioles juga. Serta yang praktis adalah lempar saja silika gel di dashboard yang dekat sama kaca. Silika gel itu sifatnya mengurangi kelembapan, kering deh kacanya. Goodbye embun. Si bos di kantor nelpon dan nyuruh kamu buat datang secepatnya. Duh, jadi buru-buru deh. Astaga, pintu mobil kamu nggak mau kebuka. Kamu baru ingat kemarin ada peringatan baterai low di speedometer yang mengindikasikan baterai kunci mobil kamu harus diganti. Tenang, ada cara lain buat masuk ke mobil kok. Tiap kunci keyless mungkin berbeda, tapi selalu ada tombol buat ngeluarin anak kunci seperti pada umumnya. Tinggal colokin deh ke lubang kuncinya. Sebagian mobil juga menempatkan lubang kuncinya tersembunyi ya, jadi sebisa mungkin kenalin mobil kamu. Enggak, bukan dibawa buat pedicure-manicure di dalam mobil kok. Percaya atau enggak, benda yang kerap dianggap sepele kehadirannya ini bisa menghemat uang kamu loh. Nggak percaya? Nih, kita kasih lihat. Wiper di kaca mobil yang udah nggak beres lagi buat nyapu airnya bisa bener lagi cuma dengan digosok pakai kikir kuku. Permukaan kasar di kikir bisa ngebersihin sisa-sisa kotoran yang nyangkut tanpa ngerusak karetnya. Jadi, nggak perlu buru-buru ganti wiper baru kan? Mobil kamu posisinya sering banget dipakai sama orang lain, baik itu keluarga, teman, atau supir. Kalau udah kayak gitu, pasti sebel banget kalau susah nemuin posisi duduk yang pas sehabis digeser orang lain. Kalau mobil kamu nggak ada fitur memory seat-nya yang bisa inget posisi yang kamu set, cukup andalkan selotip. Tempelkan satu pada bagian bodi mobil dan satunya lagi di samping jok dengan posisi sejajar. Kalau kegeser, tinggal sejajarin lagi deh. Simple kan? Siapa yang setuju kalau parkir di space yang sempit itu salah satu skill tersulit dalam mengemudikan mobil? Buat kamu yang susah buat ngira-ngira moncong atau buntutnya masih jauh apa enggak, gantung aja bola tenis di garasi kamu. Posisikan bolanya ke posisi paling ideal menurutmu saat disentuh oleh mobil. Ini bakal jadi indikator saat kamu parkir nanti. Kalau kelihatannya udah gerak, berarti itu tandanya kamu udah harus berhenti. Nggak ada lagi kasus nubruk tembok garasi.
Sekarang yang namanya navigasi itu penting banget buat ada di mobil. Bukan karena nggak hafal jalannya, melainkan lebih ke memilih rute yang nggak macet. Biar bisa ngelihat smartphone dengan jelas dan tentunya aman, posisinya harus pas. Kalau kamu nggak punya phone holder kayak yang dijual di online shop, singgah aja ke tukang fotokopi terdekat atau pinjem di kantor kamu. Ini dia jepitan kertas. Jepitkan ke sisi AC, kemudian taruh smartphone kamu di besi penjepitnya. Biar nggak jatuh, tahan pakai karet gelang ya. Gimana? Udah jadi holder ala-ala kan? Oke, kita bahas yang agak berat dikit ya. Kalau kamu merasa coating kaca itu kemahalan cuma buat bikin lapisan hidrofobik, tenang, ada solusi yang lebih ramah kantong. Lilin yang biasa dipakai pas mati lampu, to the rescue. Murah kan? Cuma dipakai dikit doang lagi. Tapi jangan senang dulu, kamu harus melarutkannya dengan zat kimia bernama turpentine mineral atau white spirit. Banyak kok dijual di toko bahan kimia. Larutkan bahan ini bersama lilin yang tadi udah diparut. Terus olesin deh ke kaca mobil dan spion. Efek hidrofobik atau efek daun talas ini berguna banget biar air langsung jatuh pas ketemu kaca. Kadang bahkan nggak perlu wiper di keadaan hujan ringan. Harus nyobain sendiri deh biar tahu rasanya. Kebutuhan sama smartphone emang tinggi banget. Gak heran kalau baterainya jadi cepat habis. Apalagi pas dipakai buat navigasi kayak tadi. Makanya banyak orang dan mungkin termasuk kamu nyiapin charger yang bisa dicolok ke 12 volt port socket atau port USB mobil. Sayangnya kadang-kadang mobil jadi kelihatan gak rapi gara-gara kabel charger yang melebar kemana-mana. Nah, buat ngakalin kejadian kayak tadi, lilit kabel charge tersebut ke sebuah pensil atau pulpen. Habis itu, panasin dikit pakai hair dryer. Nggak usah lama-lama, takutnya kabelnya malah meleleh. Habis itu, voila! Bentuknya udah jadi kayak kabel telepon zaman dulu. Pendek, rapi, tapi nggak mengurangi fungsinya karena masih bisa dipanjangin. Keren! Mayoritas mobil menghabiskan sebagian besar hidupnya terjemur di parkiran. Bukan hal yang menyenangkan buat masuk ke mobil yang panas banget. Gimana kalau kita kasih tahu cara cepat buat ngeluarin hawa panasnya? Pertama, buka dulu kacanya lebar-lebar, utamanya di sisi depan. Habis itu, buka pintu belakang dan ayunkan berkali-kali seakan ingin menutup pintu. Metode ini bakal membantu mendorong hawa panas keluar lebih cepat dari kabin. Pengen coba?